Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ada umur diberikan oleh Allah semangat begitu ya. Walaupun dalam keadaan sakit, Bu Handa dan putranya semoga lekas sembuh. Ini sebetulnya mohon maaf mulainya jam segini sambil saya mempertimbangkan dua hal. Yang pertama menunggu kabar dari Bu Andin, nanti akan saya tunjukkan saya WA-an tadi malam sampai jam setengah sebelasan, jam sebelasan menunggu kepastian untuk kegiatan peer teaching dan tadi pagi masih juga WA-an menunggu eh, Pamong, Pamuba untuk mendampingi peer teaching karena itu Bapak Ibu apa namanya itu melibatkan Pamong lengkap karena kita akan konsentrasi full Bapak Ibu. Kenapa butuh admin? Karena akan merekam keseluruhan kegiatan per orang begitu ya. Jadi nanti akan mendistribusikan videonya per orang begitu. Misalnya Pak Arif apa namanya presentasi peer teaching ngajar, nah nanti videonya akan diserahkan ke Pak Arif. Kemudian apa namanya ya gantian begitu ya. Nah itu butuh tenaga admin gitu ya. Mungkin nanti solusinya akan dibantu oleh salah satu admin yang lain, akan ditugaskan. Ada namanya Bu Tata, tapi itu juga masih belum dikontak-kontak, baru keputusan tadi pagi jam setengah 7. Nah, yang kedua, pertimbangan kedua terkait dengan guru Pamong yang memang harus standby di kelompok selama peer teaching untuk menggunakan LK-LK untuk menilai begitu. Nah, ya ini juga sambil nunggu sambil saya cek begitu ya. Ternyata memang belum ada. Saya sambil melihat data people di ini apa namanya di anggota grup ya, anggota Google Meeting yang masuk belum lengkap begitu ya. Nah, yang kedua bisa bisa ngerekam sendiri, tetapi itu harus dipastikan si apa namanya si Google Drive-nya filenya masuk ke yang resmi dari kementerian. Nah, yang resmi dari kementerian itu akun saya dan akun admin gitu supaya tercatat tadinya begitu. Nah nanti saya masih bingung ini. Intinya kalau ada apa ya? Nantilah itu urusan dapur kami. Insya Allah nanti akan dibicarakan. Nah, sampai detik ini WA Bu Andin itu hanya udah aku coba bantu kontak, ntar aku coba kontak lagi. Nah, itu jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 4 menit. Nah, itu sampai sekarang belum ada kabar. Jadi ini saya apa namanya ya ke ibu bapak saya mohon maaf apa ya. Tapi kita gini dalam setiap kejadian kita ambil hikmahnya aja dulu lah ya. Begini. Nanti saya presentasikan dulu ini nih apa situasi yang kita hadapi begitu ya supaya semua tetap berjalan apa namanya sesuai dengan waktu yang ditentukan bahkan mudah-mudahan kita lebih dimudahkan begitu. Nah, jadi tadi saya ngotak-ngatik jadwal begitu ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat ketika saya apa namanya melihat tadi malam sambil WA-an dengan Bu Andin itu aktivitas diskusi grup berlangsung di seluruh kelompok, alhamdulillah. Bahkan ke kelompok yang terakhir itu kelompok 1 setelah pemaparan masih juga diskusi dan menyelesaikan upload produk. Atas perjuangan dan upaya Ibu Bapak saya ucapkan selamat lah. Terima kasih juga target kita untuk bagian A dan B selesai begitu ya. Dan nanti video hasil rekamannya akan saya insert masukkan ke seluruh tampilan yang ada di kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi begini, setelah selesai WA dengan Bu Andin jam 8 kurang tadi, saya memilih alternatif kan begini nih ya, rencana kita itu bahwa hari ini peer teaching full. Kebetulan saya memang aslinya kosong juga, sudah mengkosongkan hari ini. Jadi yang mengajar reguler di apa namanya digeser-geser semua, sudah dikosongkan dari sejak hari Rabu. Nah,
ternyata kondisinya kan begini begitu ya. Kita juga sekarang baru mulai diskusi jam 9 karena ini juga baru kita mulai. Nah, selama menunggu WA Bu Andin dan terakhir itu belum ada respon juga, saya bertanya gimana jadinya. Jadi akan kita switch begitu ya, di switch. Jadi Kamis 8 Oktober ini, Ibu Bapak, mohon maaf sekali kalau saya lihat Ibu Bapak dalam posisi apa ya, sudah mengupayakan laptop bagus, cek sound. Tadi ada beberapa ibu-ibu yang sudah berpakaian rapih, lengkap, cantik begitu ya untuk direkam untuk peer teaching. Nah, hanya aduh ya beginilah, tapi banyak hal lah, banyak positifnya insya Allah. Jadi hari ini kita switch karena ini harus terus berjalan, tidak mungkin hari ini kosong menunggu keputusan teman-teman Pamuba dan apa namanya Pak siapa admin siapa Bu Tata yang baru itu kemudian dua pamong yang lain. Jadi kita switch. Oh ya, untuk Pak Ade juga, Pak Ade hadir nggak ya? Hadir kan tadi teh? Hadir Pak Ade. Tadi saya udah komunikasi juga ke Bu Andin bahwa kalau Pak Ade terus yang terlibat bisa jadi hak-hak yang dua pamong sebelumnya demi keterselesaian nilai dan segala macam Pak Ade itu apa namanya akan di SK-kan untuk mengganti 3 pamong yang lain begitu Pak Ade. Tapi ini masih menunggu hari ini, mudah-mudahan bisa dikontak Bu Erliana dengan Pak Sugianto karena khawatir kalau misalnya sudah di lock di F2 itu akan menjadi persoalan untuk prodi PPG juga begitu secara institusional. Jadi ini bukan untuk menghiburan Mbak Ade ya, tapi ini kalau hari ini tidak jadi nanti katanya SK-nya akan dirubah. Jadi ini tuh sulit untuk ada perubahan mendadak karena itu sudah ada surat-surat resminya secara administratif begitu. Jadi kita masih menunggu hari ini kata Bu Andin. Nah, jadi gitu Pak Ade informasi terakhir. Tapi kita jalani terus lah. Terima kasih Pak Ade. Biar tidak saya tidak terlalu keeng gitu ya. Terima kasih tadi malam juga membantu. Nah, kembali ke ini jadi saya berterima kasih dan mohon maaf bagaimana kalau nah ini ya daripada hari ini kosong. Kamis 8 Oktober hari ini kita gunakan bagian D begitu ya. Kita masuk ke bagian D, bagian C dilakukan di hari Sabtu. Jadi D1, D2 itu hari ini kita melakukan diskusi, kemudian nanti akan saya sampaikan penyusunan PTK cepatnya seperti apa. Kemudian besok Jumat itu finishing dan upload PTK. Nah, kalau tidak ada kabar, barangkali hari ini Kamis atau Jumat ini nanti Pak Ade dengan saya dibantu admin tambahan gitu ya. Pak Muba masih tetap ada, admin tambahan ada namanya Bu Tata. Barangkali nanti hari Sabtu kita mulai pre-teachingnya begitu. Nah, kita ambil hikmahnya saja. Saya juga sebetulnya sudah menggeser kuliah-kuliah untuk hari ini begitu ya. Jadi hari Sabtu kita apa namanya pre-teachingnya begitu. Supaya lebih apa namanya banyak persiapan lah ibu bapak untuk cek-cek coba-coba Google Meet karena memang akun yang digunakan untuk apa kegiatan peer teachingnya juga adalah akun dari kementerian yang passwordnya yang saya ini dengan admin begitu ya apa menggunakan Google Meet tidak Zoom tidak yang lain gitu. Nah yang kedua jadi mudah-mudahan itu juga jadi punya waktu panjang di hari Minggu 11 Oktober untuk melakukan proses editing sehingga jadi hari Senin kita bisa upload kemudian refleksi untuk persiapan Selasa penyusunan RTL. Jadi yang berubah itu hanya posisi penyusunan PTK kita mulai hari ini kemudian Jumat. Jadi kemudian Pak Ade juga nanti kita bisa rehat dulu Pak Ade. Paling saya manggilan mahasiswa ya. Jadi kuliahnya gitu. Saya peer teachingnya tidak jadi. Nah, kemudian 2 hari ini kita berkomunikasi via
apa namanya via LMS setelah web meeting ini. Jadi rekaman ini akan saya gunakan untuk di peer teaching 1, kemudian sebagai bahan awalan untuk di PTK 1 begitu ya. Nah, jadi itu paling apa namanya sementara begitu ya, Pak Ade. Nih saya WA-an dengan Bu Andin itu sampai malam tadi pagi juga apa namanya ya ini tuh aku coba kontak lagi dan segala macam dan akhirnya memang belum ada kabar lagi. Nah, jadi itu Pak Ade atur nuhun ini Pak Ade biar biar apa namanya saya beritahu langsung di ini biar terekam bahwa Pak Ade hadir. Saya juga berharap sebetulnya seluruhnya hadir langsung hari ini kalau hadir kita bisa langsung peer teaching masuk ke kelompok ya kita mulai begitu ya. Kalau misalnya sekarang mulai jam 9 ya selesai setengah 6-an lah tapi selesai gitu. Nah, tapi kan situasinya begini jadi kita apa namanya yang akan kita langsungkan adalah penyusunan PTK. Nah, jadi hikmahnya barangkali Pak Ade saya juga bisa melanjutkan aktivitas yang lain untuk hari ini sambil ngecek LMS di masing-masing kelompok, diskusinya kalau ada apa namanya yang perlu didiskusikan secara mendalam. Lalu Sabtu 10 Oktober peer teaching, Minggu bisa dimanfaatkan untuk editing, Senin bisa upload video 7 sampai 10 menit itu, kemudian refleksi dan penyusunan RTL. Saya kira, nah kalau berdasarkan progres, saya lihat dulu. Kalau berdasarkan progres, Ibu Bapak, saya berterima kasih sekali seluruh kegiatan AB itu benar-benar selesai. Ini review lengkap, kemudian B paparan tentang video apa tadi malam juga lengkap. Nanti di bawahnya insya Allah akan ada hasil rekaman keseluruhannya. Nah, ketika dicek video produk juga ini sudah lengkap, terkumpul 29, tinggal kami menilai begitu ya, saya Pak Ade dan nah jadi Pak Ade nanti kalau keputusan Bu Andin misalnya yang 2 pamong yang lain itu off, nah kita bareng aja berdua. Nanti gimana teknisnya untuk peer teaching nanti kita pikirkan dibantu dengan admin Bu Tata begitu ya. Nah, jadi enak nanti kita bisa menilai juga sisanya yang di F2 karena itu beresiko kalau ditutup oleh pusat begitu ya. Untuk F2 kan banyak yang belum dinilai. Nah, ini terima kasih apa namanya seluruhnya sudah selesai A dan B. Ini itu sangat melegakan buat kami. Terima kasih Ibu Bapak. Ibu Bapak juga tentu saja pasti lega karena sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Nah, jadi kita Ibu Bapak akan masuk ke penyusunan rancangan PTK begitu ya. Hari ini yang kita sedang lakukan ini adalah web meeting pengantar sekaligus ini gitu. Walaupun tadi menggunakan link itu tadi, tapi rekamannya akan saya gandakan begitu. Nah, membuat link, menggandakan rekaman, mengupload rekaman itu tuh bukan tugas saya sebetulnya ya, tugas admin gitu ya. Nanti makanya Bu Andin juga menawarkan di WA itu. Nah, saya pikir ya kita lihat hari ini ternyata memang belum ada. Tapi Pak Muba juga sesuai SK tetap akan membantu di kelas ini, gitu ya. Nah, yang akan Ibu Bapak lakukan setelah web meeting selesai, nanti rekamannya akan ada di bawahnya atau di bawah sini. Ibu Bapak akan mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang akan dipetekakan. Nanti menggunakan LK berapa ya tadi itu? LK, bentar. Menggunakan LK ini nih, identifikasi permasalahan. Masalah apa saja yang dihadapi Ibu Bapak terkait dengan kondisi di kelas, baik siswanya, pembelajarannya, kemudian sarana prasarana apapun di sini silahkan diisi. Perumusan masalahnya seperti apa, judulnya kira-kira seperti apa, rencana tindakannya seperti apa. Menurut saya ini cukup simpel, tetapi ketika melihat yang berikutnya yang akan dikumpulkannya, LK yang berikutnya yang akan diupload sebagai proposal akhirnya, kok seperti ini begitu ya format proposalnya. Kenapa ada nama kemudian bidang studi padahal kita kan guru kelas. Kemudian kajian pustaka itu tidak mungkin ada mengkaji tentang PTK. Jadi ini tidak mungkin ini apa namanya salah begitu ya kajian pustaka malah PTK-nya. Kemudian metodologi dan segala macam. Nah, oleh karena itu saya akan menggunakan untuk yang M ininya ya, LK3B-nya itu menggunakan
yang pernah saya buat dulu untuk Daljab. Ini digunakan Daljab yang sebelumnya begitu ya, tahun 2018 kalau tidak salah, dan dipakai 2019 dan sekarang kita sodorkan begitu ya. Nah, jadi ini adalah template. Barangkali kemarin Pak Wawan yang bertanya kalau Pak Arif gitu, kalau ada template-nya nanti tinggal ngisi begitu. Nah, ini cover, ini judulnya, ini silahkan, ini sampel, bentuknya seperti ini untuk memenuhi persyaratan program dan segala macam. Nama ibu bapak, nomor peserta, ini PG-nya, kemudian lembar pengesahannya, nama sendiri, disetujui oleh pembimbing, kemudian mengetahui pamongnya siapa, kemudian judul penelitian. Nah, ini mohon izin saya menjabarkan dulu. Nanti kalau sudah selesai kita diskusi tanya jawab ya terkait peer teaching, terkait PTK-nya. Ini karena direkam sekaligus memanfaatkan momen gitu supaya berjalan seluruhnya tanpa ada yang terhambat. Nah, judul penelitian itu sederhananya kita gunakan yang umum saja, bahwa judul itu biasanya menggunakan kata penerapan Y. Kan kalau variabel di dalam penelitian itu ada X dan Y. Y itu adalah metode, strategi, pendekatan, teknik, model, begitu ya. Apa saja silahkan menerapkan sesuatu atau Y untuk meningkatkan atau mengurangi X. Meningkatkan hasil belajar kah, meningkatkan disiplin kah, meningkatkan kerjasama kah, meningkatkan kemampuan matematis atau meningkatkan berpikir saintifik, meningkatkan kemampuan dan lain-lain. Itu kalau meningkatkan. Kalau mengurangi, misalnya mengurangi kejenuhan belajar, itu pernah juga kejenuhan belajar, stres akademik. Pokoknya sifat-sifat yang negatif tentu saja menggunakan kata mengurangi X, persoalan utama di kelas misalnya ya. Kalau misalnya meningkatkan itu sesuatu yang konotasinya positif persoalannya ya. Misalnya tidak percaya diri itu ingin ditingkatkan menjadi lebih percaya diri, misalnya meningkatkan percaya diri siswa, meningkatkan kemampuan bertanya siswa, mengurangi stres akademik, mengurangi kejenuhan belajar, mengurangi bully. Nah, itu adalah mengurangi. Tapi kalau untuk meningkatkan semua yang positif. Nah, jadi judulnya silahkan. Nanti ini kan direkam, nanti silahkan putar ulang. Ibu Bapak, nanti saya kasih pilihan apakah linknya perlu YouTube atau tidak, atau yang Google Drive langsung asal asal tempel, ya silahkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak ada keuntungan sama sekali di channel saya, itu channel pribadi sebetulnya tidak ada. Jadi kalau di YouTube itu supaya ibu bapak mudah nontonnya begitu, dibolak-balik kalau ada petunjuk. Nah, jadi judulnya penerapan Y, mau metode, strategi, pendekatan, teknik, model untuk meningkatkan atau mengurangi X, persoalan utama di kelas. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang ini saya sudah menyusun untuk yang sebelum-sebelumnya. Jadi kondisi ideal apa yang diharapkan, misalnya matematika itu penting sebab matematika akan, nah gitu. Kemudian percaya diri itu penting karena ini. Nah, misalnya keterampilan bertanya itu penting karena apa-apa misalnya. Stres itu harus tidak boleh muncul di siswa karena ini itu kondisi yang ideal yang diharapkan. Nah, lalu benturkan. Jadi gini, nanti ibu bapak tinggal menjawab ini, nanti hilangkan pertanyaan-pertanyaan panduan ini, nanti jadi paragraf ini. Paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya begitu ya. Kondisi ideal apa yang diharapkan? Nah, jadi silahkan dijawab misalnya. Misalnya dengan cara enter ini nih, kondisi apa yang diharapkan, isi di sini, tapi nanti jadi berbentuk paragraf. Yang kedua, persoalan realita apa saja yang berlawanan dengan kondisi ideal di atas. Nah, misalnya hasil belajar siswa harapannya akan menjadi modal bagi pembelajaran selanjutnya, misalnya di tingkat selanjutnya. Tapi ada yang kedua, persoalan realita apa saja yang berlawanan, sayangnya, nah gitu. Sayangnya banyak siswa yang masih belum memenuhi KKM kalau hasil belajar ya, atau sayangnya siswa masih banyak yang tidak berani mengungkapkan pertanyaan. Yang berikutnya, yang menjadi persoalan utama apa, gitu ya. Jadi dari persoalan yang banyak ini, misalnya tadi siswanya tidak disiplin apa segala macam, persoalan utamanya apa yang mau diselesaikan misalnya. Tentang ketidakpercayadirian, tentang hasil belajar, tentang kemampuan perkalian, kemampuan pengurangan, pembagian atau apa misalnya ya. Nah, dukung dengan data. Datanya diungkapkan terbukti dari hasil pengamatan atau terbukti dari rekap nilai yang selama ini diperoleh. Nah, itu memperkuat data.
Gitu. Yang berikutnya, apa persoalan utama itu gitu ya. Jadi persoalan yang membuat ini muncul tuh apa saja gitu. Ya barangkali dari sarana misalnya, kemudian sifat siswanya misalnya, kemudian pembelajaran. Nah, jawaban yang terakhir ini harus fokus pada pembelajaran karena penelitian tindakan. Barangkali tindakannya. Nah, jadi untuk menjawab yang berikutnya adalah yang menjadi penyebabnya apa? Nah, yang menjadi penyebabnya tentu harus pembelajaran yang harus lebih variatif. Supaya kan ada tindakannya gitu kan. Nah, dukungan dengan data apa misalnya? Data penyebab utamanya. Karena misalnya dibandingkan dengan sarana prasarana, ketika sarana prasarana itu minim, ternyata kalau guru melakukan tindakan yang tepat, pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif dan segala macam gitu ya. Nah, oleh karena itu penyebab utama adalah pembelajaran. Nah, lihat datanya bisa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang berikutnya adalah apa saja alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, silahkan pilih metode, mau strategi, pendekatan, teknik, model, dan segala macam. Tentang jawaban perbedaan apa perbedaan metode, strategi, pendekatan, teknik, model, itu bisa Bapak Ibu cari sendiri di internet. Banyak sekali, kadang-kadang ada ketidakkonsistenan, kadang disebut metode, kadang disebut strategi, kadang disebut pendekatan. Yang penting pilih salah satu ya, salah paling apa yang paling dapat secara logis masuk akal dan memenuhi dukungan teoretik digunakan untuk menyelesaikan persoalan utama gitu ya. Nah, berdasarkan kalimat terakhir, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggali tentang isi judul. Misalnya yang judul tadi, penerapan pendekatan kooperatif tipe jigsaw untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi gitu ya nanti. Nah, sekarang akan saya tunjukkan ininya ya, sampel ya. Nanti proposal lengkap contohnya akan saya berikan ke Pak Arif untuk di-share di grup, termasuk ini juga, file ini juga ya, jangan khawatir. Contoh nih, kalau judulnya ini, maka kondisi ideal yang diharapkan adalah siswa seharusnya terampil dalam berdiskusi karena berdiskusi itu akan memfasilitasi proses perkembangan ilmu. Persoalan apa yang berlawanan? Sayangnya, nah gitu kalimatnya biasanya, sayangnya ditemukan beberapa siswa dan mayoritas memiliki kemampuan keterampilan diskusi yang sangat rendah. Nah, jadi persoalan utamanya apa? Nah, anak mungkin tidak berani atau tidak memiliki keterampilan diskusi. Dukungan datanya apa? Datanya ketika diminta untuk cakap, berdialog, untuk berdiskusi di dalam kelompok, banyak siswa yang malah terdiam gitu, tidak menyampaikan, mengkomunikasikan pendapat apa dan segala macam. Nah, penyebabnya apa? Apa saja? Ya, barangkali stimulasinya, mungkin ruangan kelasnya tidak mendukung, bahan ajarnya mungkin tidak tepat. Tapi kita harus, mohon maaf nih, ini dalam tanda kutip mengakali ya, bahwa yang harus difokuskan adalah ini nih, pembelajaran. Pembelajarannya masih mungkin monoton dan seterusnya. Yang menjadi penyebab utama apa tadi? Pembelajaran yang perlu divariasikan. Dukungan datanya apa? Nah, penelitian terdahulu mengatakan beberapa alternatif untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi, ada cooperative learning, ada bermain peran, ada dan seterusnya. Bagaimana membuat siswa berbicara dalam situasi diskusi. Nah, disampaikan nih alternatifnya apa-apa saja. Nah, apa yang paling dapat masuk akal dan memenuhi dukungan teoretik? Nah, diduga, nanti bahasanya di sini misalnya bisa diduga yang paling tepat gitu, untuk menyelesaikan persoalan, untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi adalah cooperative learning tipe jigsaw. Karena kelebihannya apa? Nah, itu disampaikan berdasarkan teori ya, dukungan ini nih, dukungan teoretik. Harus ada memenuhi dukungan teoretik. Menurut Surya Dilaga misalnya 2000, bahwa cooperative learning tipe jigsaw memang diketahui menstimulasi siswa untuk berdiskusi sehingga mampu diprediksi meningkatkan keterampilan berdiskusi. Nah, jadi langsung di akhir nih, berdasarkan uraian di atas, penelitian yang akan diusung adalah menggali tentang penerapan cooperative learning tipe jigsaw untuk meningkatkan keterampilan diskusi di siswa kelas 4 SD gitu ya. Nah, rumusan masalahnya apa? Nanti ada rumusan umum penelitian untuk mengetahui judul. Yang kedua, untuk mengetahui judul itu maksudnya begini.
Rumusan umum penelitian. Nah, di bawahnya itu ini nih. Di bawahnya itu ditulis, mohon maaf. Untuk mengetahui judul masih gini. Bagaimana penerapan seterusnya judul diakhiri dengan tanda tanya. Nah, rumusan khususnya apa? Rumusan khususnya kalau di UPI kita di PGSD Bumi Siliwangi untuk PTK biasanya menggunakan 3 rumusan ini. Jadi kan karena rumusan umumnya bagaimana penerapan pendekatan kooperatif learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa kelas 4 SD. Yang pertama, bagaimana perancangan pembelajarannya? Ini bertanya RPP judul. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya? Ini pada saat dipraktekkan. Bagaimana hasil peningkatannya? Ya ini diukur nanti ada hasil observasi maupun hasil bisa angket dan segala macam. Hasil peningkatan apa? Peningkatan Y, peningkatan atau penurunan Y yang tadi ya. Persoalan setelah judul. Nah ini gitu ya, setelah penerapan cooperative learning itu di siklus 1, siklus 2, siklus 3 begitu seperti apa peningkatannya. Jadi yang ditanyakan rumusan khususnya adalah bagaimana perencanaannya RPP-nya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian diobservasi, bagaimana hasil peningkatannya. Nah, selanjutnya tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitian itu tinggal disinkronkan. Bentar, saya tarik dulu ya. Tujuan penelitian disinkronkan ini, disinkronkan. Tujuan umum tinggal di copy paste. Kalau di sana bagaimana pertanyaannya ya, bagaimana penerapan. Kalau di sini tujuan jadi mengetahui penerapan bla 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 judul. Nah, mengetahui bagaimana pendekatan ini apa bisa meningkatkan atau tidak. Yang berikutnya tujuan khususnya jadi dirubah, tidak lagi tanda tanya, mohon maaf ini nih. Jadi kalimat pasif begitu ya. Kalimat pasif berakhir dengan titik. Memperoleh perencanaan, yang kedua mengetahui pelaksanaan, yang ketiga mengetahui hasil peningkatan atau penurunan persoalan yang dipilih Ibu Bapak. Begitu. Nah, kita lanjut ke manfaat penelitian. Ini nanti insya Allah kalau selesai di-upload, kita nunggu hasil rekamannya. Ibu Bapak kalau belum paham bisa diulang-ulang atau bisa bertanya begitu ya. Nanti di dalam forum diskusi. Yang berikutnya manfaat teoretik. Apa itu manfaat teoretik? Contohnya banyak di Google, di internet, bahwa manfaat teoretik itu manfaat yang dampaknya tidak dirasakan langsung bagi pihak-pihak tertentu. Jadi secara teoretik misalnya kalimatnya ya menjadi hasanah penelitian di SD misalnya, menjadi referensi untuk penelitian terkait dengan keterampilan diskusi atau apapun begitu ya. Nah, apa itu manfaat praktis? Manfaat praktis adalah manfaat yang yang dikenai dari hasil penelitian kepada pihak-pihak tertentu. Manfaatnya untuk siswa apa, untuk guru sebagai bahan perbandingan untuk meningkatkan keterampilan diskusi, misalnya untuk kasus yang saya contohkan ya. Untuk sekolah manfaatnya apa sebagai koleksi perpustakaan, misalnya untuk institusi PPG, misalnya untuk jadi bahan kajian atau contoh bagi penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Nah, kita lanjut kajian teoretik. Ini unsurnya ada 4. Yang pertama itu kajian teoretik tentang pilihan solusi, karena penerapan pendekatan cooperative learning tentu saja nanti harus membahas tentang apa itu cooperative learning, apa itu tipe Jigsaw. Kemudian yang kedua di dalamnya harus mengkaji tentang persoalan yang dipilih, apa itu keterampilan diskusi. Kalau misalnya hasil belajar, apa itu hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, kemudian komponen hasil belajar apa saja, misalnya dan seterusnya. Lalu penelitian terdahulu yang relevan itu minimal 3 buah. Misalnya hal-hal atau penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, satu dari yang dikemukakan oleh ABCD, yang kedua dikemukakan oleh ABCD dan hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir, yang keempat di bagian kajian teoretik adalah kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian itu bagannya bisa bagan, bisa narasi. Jadi setelah berdasarkan kajian teoretik bahwa keterampilan diskusi ini memiliki memiliki kesempatan untuk ditingkatkan, satu, kemudian faktor-faktornya adalah ini, yang mempengaruhinya begini, bentuk untuk meningkatkannya bisa begini, dan
penerapannya bisa menggunakan ini, maka penelitian ini, nah gitu, semacam latar belakang yang diulang lah kerangka pikir ini, atau bisa juga bagan. Nanti contohnya banyak di internet. Yang berikutnya termasuk contoh yang akan saya berikan ya. Metode penelitian, lokasi penelitian di mana dan seterusnya, metode dan pendekatan penelitian, metodenya jelas sekali adalah PTK. Ini ya, PTK pendekatannya kualitatif. Kemudian desain PTK-nya, nanti pilih desainnya kan ada yang melingkar, ada yang kotak, ada garis segala macam. Yang penting di situ ada unsur perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Gitu ya, beberapa siklus. Kemudian subjek penelitiannya, jumlah siswanya ada berapa, kelasnya berapa, jenis kelamin laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang, dan seterusnya, data-data yang diperlukan dari subjek penelitian. Kemudian prosedur penelitian, tentu saja pembuatan proposal penelitian ini satu, yang kedua terbagi menjadi dua, misalnya siklus satu, di dalamnya perencanaannya mau melakukan apa, pelaksananya mau melakukan apa, observasinya mau melakukan apa, refleksinya seperti apa, siklus dua juga demikian. Kemudian siklus berikutnya dibahasakan begini saja, lanjutan siklus. Bila terjadi penyelesaian persoalan dirasakan kurang memuaskan, maka dilanjutkan jadi siklus 3, siklus 4, dan seterusnya. Kan tidak ada batasan siklus sebetulnya. Lalu jadwal penelitian dibuat dalam tabel, lihat prosedur penelitian, kan ini ada prosedur penelitian nih. Nah, sampai sini, dari mulai pembuatan proposal, sampai dengan pembuatan laporan, dari siklus-siklus ini akan diprediksi kapan nih. Misalnya di dalam waktu 4 bulan, nanti dibuat tabel di sebelah kanannya, di checklist. Jadi, ini alhamdulillah PPG kali ini bahwa proses pembuatan PTK-nya itu hanya pada sampai proposal, tidak sampai dilaksanakan, begitu ya. Kemudian setelah jadwal daftar pustaka, tentu saja wajib menghindari plagiasi atau plagiarisme, sehingga rujukan harus sumbernya asli. Kalau Bapak Ibu nanti mencari di internet, ya nanti copy bagian linknya gitu ya. Nanti untuk keseluruhan ini contohnya akan saya berikan. Nah, karena di dalam diskusi itu salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana nanti PTK mode daring. Nah, silahkan saja nanti teknis siklusnya tentu pelaksanaannya akan mengikuti mode daring begitu ya. Seperti apa kalau dilaksanakan secara sinkronus melalui Google Meeting, Zoom dan segala macam. Nah, ini adalah panduan nanti akan saya berikan. Inilah yang akan diupload di produk akhir. Dan diskusi tadi menggunakan LK apa ya, ini LKA ini ya, 3A untuk identifikasi masalahnya, mau memilih masalah yang mana, kemudian rumusannya seperti apa, tadi saja pakai yang tadi, judulnya seperti apa, rencana tindakannya mau menggunakan apa, pendekatan, metode, model, strategi, teknik, dan seterusnya, silahkan. Yang berikutnya adalah gunakan yang ini, gitu ya, filenya ini. Ini sudah saya kopikan ininya, jadi kita menggunakan M3B 3B LK33B begitu ya. Jadi lebih enak buat Ibu Bapak, sekaligus nanti akan saya berikan contohnya juga yang sudah jadi. Nah, saya kira itu Ibu Bapak pertama yang sudah apa namanya kita diskusikan, bukan diskusikan ya, saya paparkan yang pertama tentang keputusan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan peer teaching yang tidak memungkinkan dilakukan sekarang karena komponennya belum lengkap. Yang kedua, kita akan tetap melanjutkan kehidupan ya, dalam istilahnya ya harus jalan terus, jangan sampai terlambat, sehingga langsung kita masuk ke PTK. Kita manfaatkan 2 hari Kamis Jumat ini untuk PTK. Kemudian yang peer teaching kapan dilakukan? Hari Sabtu, sehingga Minggu mungkin bisa editing apa segala macam. Jadi banyak hikmahnya lah ya. Jadi D setelah B, A, B kemarin sampai berdarah-darah Ibu Bapak sampai sakit segala macam, sekarang kita bisa rehat dulu. Bagian D, penyusunan PTK, D2 besok, finishing dan upload. Kemudian bagian C, peer teaching kita lakukan hari Sabtu. Minggu bisa memanfaatkan waktu, dan Senin bisa diupload hasil video editing 7-10 menit itu, dan Selasa dilanjutkan RTL dan penutupan begitu ya. Nah, saya kira itu paparan hari ini. Videonya akan saya upload untuk mengulang-ulang, nanti barangkali ada hal-hal yang terlewat atau tidak konsentrasi atau gangguan jaringan, bisa dilihat videonya. Nah, silahkan Ibu Bapak ada komentar atau apa pertanyaan, kita lihat chat dulu. Suaranya tidak terdengar. Oke, mudah-mudahan sekarang terdengar. Identifikasi masalah waktu kita mengajar daring, ya betul Pak. YouTube channel, oh boleh nanti ya boleh lah kalau mau subscribe, itu dokumentasi pribadi saja gitu ya.
Oh, pantesan saya mau tendang ini tadinya Pak Denny. Ini siapa Muhammad Denny ya? Oke Pak Aji. Kemudian gitu Pak Ade atur nuhun Pak Ade apunten ini jadi harus melihat pemaparan ini tapi sebagai Apa-apa, Pak. penguatan gimana Pak? Tidak apa-apa, Pak. Saya juga kebetulan sangat membutuhkan informasi ini. Oh iya iya iya. Atur Tapi nuhun Pak Ade coba. saya berterima kasih Pak Ade. Pak Ade saya informasikan Ibu Bapak saya dan Pak Ade kewajibannya sebetulnya sudah tuntas dalam penilaian. Tinggal kita masuk ke penilaian yang kemarin. Jadi alhamdulillah Pak Ade hikmahnya adalah kita akan mulai menilai yang 1-2 hari kemarin karena kita harus hargai dengan cara memberikan nilai tepat pada waktunya. Nah, jadi Ibu Bapak sekarang konsentrasi pada PTK di bagian apa namanya? Di bagian apa tadi? D untuk PTK. Jadi kita akan loncat. Gitu. Pak Hasan, siapa? Ini mah Ade Hidayat, bukan Adi Hidayat. Tapi amin insya Allah Ustadz juga, Pak Ade juga. Silakan Ibu Bapak ada komentar. Siapa? Pak Arif silakan. Ini Pak untuk PTK kan situ ada siklus 1, siklus 2 ya. Iya. Satu siklus 2 itu nanti anggaplah misalkan siklus 1 pembelajaran yang kita kemarin, yang RPP yang kemarin, lalu siklus yang kedua itu berlanjut pada materi selanjutnya atau dengan materi yang sama. Itu yang pertama. Iya. Kedua, untuk jadwalnya sendiri, jadwal untuk harinya mungkin beberapa hari ya. Nah, ngambilnya tanggalnya ke tanggal kapan, Pak? Apakah mulai dari hari ini, misalkan pembuatan proposal, besok penyusunan apa sih segala macam sampai jadi proposal? Waktunya Oh iya. berapa? Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak Arif, jadi apa namanya kan RPP-nya lebih baik menggunakan RPP yang Bapak Ibu buat. Tetapi pertanyaannya apakah RPP Bapak Ibu itu sudah memuat strategi tertentu, teknik tertentu, atau misalnya model tertentu? Tidak begitu. Kalau sudah menggunakan strategi metode tertentu, misalnya tadi kooperatif jigsaw atau saintifik atau apa, boleh itu digunakan begitu ya. Tapi kalau tidak ya kita buat saja lagi begitu. Itu hanya lampiran. Ini keterampilan yang ditargetkan di penyusunan proposal PTK ini adalah kemampuan untuk merencanakan PTK, tidak untuk dilaksanakan. Jadi bukan tidak untuk dilaksanakan, dilaksanakan lebih bagus gitu ya. Cuma ternyata pada saat saya cek di LMS itu tidak ada pelaksanaan PTK ya. Apa saya belum nyampe begitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan menggunakan RPP yang sudah dibuat, itu lebih baik lagi begitu. Nah, Berarti terkait dengan jadwal, itu jadwal prediktif saja, Pak. Misalnya kolom yang ke kanan itu dibuat 4 saja atau 5 misalnya. Bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 misalnya. Bulan pertama pembuatan proposal sekarang, Oktober. Bulan kedua itu mulai perencanaan dan pelaksanaan sekaligus observasi. Bulan berikutnya siklus 2 gitu. Itu prediksi aja, tidak kaku begitu. Itu ya 2 pertanyaan itu. Yang berikutnya ada di chat nih, ada beberapa sudah masuk. Untuk pembelajaran yang dijadikan permasalahan PTK itu boleh itu Pak Nurdi boleh menggunakan RPP itu, tapi apakah di situ nanti ada kajian teoretiknya tidak seperti tadi yang saya sampaikan? Apakah ada strategi tertentu, teknik tertentu begitu ya? Kemudian Pak Hasan Amin, jadi Bu Yesi, jadi PTK ini sesuai dengan RPP yang kita buat kemarin? Oh, tidak yang sudah dipraktikan. Bu Yesi, jadi PTK ini adalah PTK baru, proposal, dalam bentuk proposal yang akan nanti diimplementasikan, begitu ya. Memang kalau lebih bagus cocok dengan RPP-nya, jadi sekalian dilaksanakan begitu ya. Tapi tagihannya hanya sampai proposal, tidak sampai pada laporan PTK. Pak Hasan, format PTK yang Bapak tadi paparkan bisa dikirim. Ya mau di ini atau sudah sama dengan yang di LMS. Yang di LMS aneh Pak, dan saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian, itu tidak mungkin di kajian pustaka ada definisi penelitian tindakan kelas, pengertian tindakan kelas, atau itu mah apa ya, aneh lah. Ini struktur ini tidak apa ya, ini kayaknya dibuat kira-kira apa ya untuk PTK begini aja pendahuluan, identifikasi dan segala macam. Jadi proposal yang umum apalagi kalau di UPI yang seperti saya buat ini silahkan nanti ikuti alur ini saja karena ini akan memfasilitasi Ibu Bapak menjawab per paragraf
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya susun ini, Bapak Ibu sudah memiliki latar belakang yang kokoh. Rumusan penelitiannya juga, tujuan penelitian, sampai ke metode, sampai ke daftar pustaka, begitu ya. Jadi jangan gunakan yang ini. Itu nanti akan saya berikan ke Pak Arif untuk di forward. Yang berikutnya sampai buat RPP enggak PTK-nya? Kalau di lampiran yang di apa namanya? Di LK yang di mana nih? LK LK dari ininya itu lampirannya RPP. Tapi ini tidak memungkinkan menurut saya kalau 2 hari. Tapi kalau RPP ibu bapak yang ibu buat kemarin, misalnya yang ibu bapak buat kemarin itu cocok, ya bisa dilampirkan RPP-nya. Tapi saya tidak memaksa. Kalau kerangka teoretik ini sudah bagus, ya udah bagus. Biasanya juga proposal-proposal skripsi, tesis, disertasi, kalau proposal ya proposal. Nanti RPP itu bagian dari produknya. Jadi asumsinya belum ada RPP-nya begitu ya, baru proposal, nanti akan berencana membuat ini, makanya di rumusan masalah ditanya yang rumusan pertanyaan penelitian yang khususnya bagaimana perencanaannya. Nah, ini nih, bagaimana perencanaan pembelajarannya, RPP-nya kan. Jadi belum kan, belum ada. Kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana hasilnya gitu. Jadi gitu Pak Hasan, kita gunakan yang itu saja. Jadi bukan PTK daring. Oh iya, PTK daring. Di dalamnya nanti langkah-langkahnya pasti ada digunakan daring. Pasti karena ya kita sedang daring begitu ya. Kalau seandainya ada RPP meskipun sekarang baru proposal, maksudnya gimana? Pak siapa ini teh? Pak Denny itu tadi teh Pak Aji. Kalau seandainya ada RPP meskipun sekarang baru proposal, maksudnya. Oh, Pak Wawan. Pak Wawan pakai akun. Nyambung ti luhur nuti mana ya teh. Yang penting PTK gitu ya Pak. Ya ya gitu. Kemudian mana? Ya, jadi bukan PTK daring, PTK daring. Kemudian meskipun sekarang baru proposal, ya gitulah Pak Wawan. Buat saja dulu sekarang mah PTK-nya unsurnya daring, identifikasinya pasti pelaksanaannya akan memuat unsur daring. Di RPP-nya RPP daring. Kalau RPP-nya RPP daring, penelitian tindakannya tindakan daring begitu. Gitu Pak Wawan. Ada yang lain silahkan. Nanti kita akan masuk di apa namanya setelah web apa web meeting ini masuk ke videonya akan saya lampirkan. Kemudian identifikasi permasalahan. Nah, Ibu Bapak akan menggunakan form ini untuk diskusi. Karena ini ceritanya akan dibimbing oleh apa namanya oleh Pamong. Jadi Pak Ade kalau Pak Ade di SK-kan untuk 3 kelompok ini dengan saya ya kita akan keseluruhannya. Jadi itu ya. Padahal ya mudah-mudahan sih sudah bisa bergabung nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nanti Bapak Ibu membuat topik diskusi untuk identifikasi persoalan dan segala macam berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 gitu ya. Kemudian setelah ini selesai, nah kita lanjut penyusunan. Nah ini susun rencana PTK termasuk bagaimana PTK dilaksanakan menggunakan konsep daring ya. Pasti itu ada melibatkan kegiatan daring lah, kontekstual sekarang yang sedang terjadi daring. Ya nah hanya ini persoalannya nih. Gunakan pengalaman dalam review perangkat pembelajaran dan peer teaching dalam merancang PTK. Nah, kita tidak ada pengalaman peer teaching, jadi kita lompat daripada sekarang kosong. Kita lanjutkan mengimajinasikan berdasarkan pengalaman daring ibu bapak begitu ya. Nah, kemudian buat topik diskusi seperti biasa merespon dan seluruhnya gitu. Nah, kemarin di salah satu kelompok saya sampaikan ada beberapa unsur yang dinilai untuk ini, jadi rekap untuk 8 hari ini memang tidak mudah. Ada banyak keaktifan dan seterusnya. Saya dan Pak Ade akan melihat unsur-unsur itu untuk penilaian begitu. Nah, setelah itu selesai, mudah-mudahan besok terkejar dengan sempurna menggunakan format yang tadi saya sampaikan. Produknya silahkan diupload, selesailah ini gitu ya besok begitu. Nah, baru kalau misalnya produk PTK bisa diupload lebih awal, misalnya besok pagi gitu ya. Nah, Ibu Bapak punya waktu tuh
karena besok Jumat, mungkin Jumatan. Nah, jadi menyiapkan hari Sabtu peer teaching. Mudah-mudahan sudah ada keputusan bagaimana akan dilangsungkan, melibatkan siapa untuk kegiatan peer teaching di hari Sabtu. Sesuai dengan agenda modifikasi kita nanti di hari Sabtu peer teaching, dan Minggu ibu bapak pokoknya enak lah, bisa editing video dan seterusnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gunakan PTK yang kemarin aja untuk perbaikan pembelajaran. Maksudnya gimana? Oh boleh. Untuk menggunakan RPP yang sebelumnya boleh. Apa namanya? RPP kemarin, tapi paling di RPP-nya kalau memuat strategi tertentu, ada pendekatan tertentu, Pak Hasan, jadi itu dijadikan teorinya, dicari nih untuk memenuhi ininya unsur apa nih? Unsur kajian teorinya. Bentar. Nah, kalau RPP-nya sudah ada sesuatu yang bisa dikaji secara teoretik, nah ini ada metodenya tidak, misalnya. Ada strateginya tidak, ada pendekatannya, ada tekniknya. Ini pilihan ya, tidak harus seluruhnya ada. Nah, ini terpaksa kan harus dikaji. Misalnya menggunakan pendekatan saintifik, maka isinya pendekatan misalnya hakikat pendekatan saintifik misalnya. Nah, terus faktor-faktor yang diperlukan apa, langkah-langkahnya, langkah pendekatan saintifik misalnya ya, atau cooperative learning, atau penggunaan teknologi informasi TIK misalnya, judulnya ya. Maka di sini bicara tentang media misalnya, media pembelajaran. Kemudian TIK hakikatnya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi TIK, mungkin sinyal apa dan segala macam, kompetensi yang diharapkan dari guru atau apa misalnya. Nanti bisa juga di sini kelebihan dan kekurangan menggunakan TIK, kelebihan dan kekurangan. Nah, nanti contohnya akan saya ini kan, tapi contoh-contoh yang saya punya itu dari PPG sebelumnya belum dalam situasi daring, begitu ya. Nah, nanti sebetulnya daring atau tidak ada di langkah-langkah pembelajaran di RPP-nya. Jadi betul Pak Hasan, itu bisa menggunakan RPP yang Bapak sudah buat, kemudian untuk perbaikan pembelajaran, betul bisa dibuat itu. Hanya tadi kajian teorinya paling yang harus dicari ya Pak Hasan. Oke, kemudian untuk kelas bebas, Ibu Bapak bebas. Boleh yang, tapi kan logikanya Bu Linda menggunakan kelas akan dilaksanakan kalau misalnya proposal PTK ini jadi untuk kenaikan pangkat, kredit dan segala macam, ya nanti tinggal dipraktekkan, sayang begitu ya. Kalau sudah dibuat tinggal dipraktekkan, nanti jadi laporan PTK, nanti bisa di apanya, dibuat untuk peningkatan angka kredit, apalagi kalau di jurnal. Ya nggak apa-apa Pak Aji, nanti rekamannya akan ada. Bu Handa, teknik peer teaching, bentar tadi Bu Handa, teknik peer teaching seperti apa? Nanti akan didiskusikan dulu Bu Handa. Sekali lagi akan, aduh ini sebetulnya kalau ada personelnya utuh, admin, pamong, nanti akan sangat detail begitu ya. Tapi sebagai gambaran Bu Handa dan Ibu Bapak yang lain, bahwa nanti peer teaching itu kami, saya atau Pak Ade di kelas itu dalam pengertian kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, itu akan mempersilahkan, silahkan Bu, seperti tadi malam pemaparan. Silakan Bu mulai. Nah, saya dan Pak Ade itu sebagai pamong dan fasilitator dosen akan diam memute selama 30 menit, silahkan Ibu Bapak mengimajinasikan pembelajaran terjadi. Nah, yang tidak presentasi itu merespon, kemudian mengaktifkan chat dan segala macam, situasi layaknya sedang pembelajaran. Kalau misalnya Bu Handa nanti jadi guru, ketika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum anak-anak. Nah, itu sisanya akan menjadi anak-anak di kelas sesuai dengan RPP Ibu Handa. Misalnya Bu Handa ngajar kelas 1, nanti yang hadir ini menjadi anak-anak kelas 1. Nah, kemudian LKPD-nya diberikan, nanti di skip misalnya, sudah ya,
anggap saja sudah misalnya. Kemudian karena 30 menit tuh, walaupun pembelajarannya RPP-nya utuh, tapi pelaksanaan harus sedemikian hingga lancar 30 menit dilakukan. Nah, setelah sampai anak-anak LKPD-nya sudah diisi, sudah misalnya evaluasi ya, bukan LKPD, evaluasi, oke sudah. Nah, hari ini kita refleksi apa yang sudah dipelajari, kemudian kita rangkum. Oke, untuk besok tugasnya ini, kita akan belajar tentang ini besok misalnya. Nah, ditutup. Nah, baru saya, Pak Ade akan atau guru pamong yang lain akan mengaktifkan mic untuk mengomentari hasil peer teaching yang Ibu Bapak lakukan. Kemudian biasanya kalau dulu pada saat tidak daring itu diminta secara acak yang jadi siswa juga berkomentar 2 orang. Bagaimana perasaannya menjadi siswa dan kira-kira ada masukan apa ketika menjadi siswa kepada guru yang sedang mengajar gitu ya. Jadi masukan itu dari saya dan Pamong, kemudian 2 secara acak yang menjadi siswa terkait dengan perasaan dan masukan ketika yang peer teaching itu mengajar seperti apa sebaiknya begitu. Gitu Bu Handa, teknik peer teaching. Nah, nanti kalau selesai rekamannya kan masuk ke Google Drive. Nanti ketika selesai semuanya paling di sore hari akan didistribusikan tuh video-video mentahan di Google Drive ke masing-masing di anggota kelompok. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya malam menerima linknya, nah silakan edit tuh, enak. Jadi ini waktu edit nanti akan terjadi di hari Minggu. Jadi dimanfaatkan waktu, Seninnya sudah tidak ada alasan lagi karena sudah ada Minggu tuh yang dimanfaatkan untuk editing, sehingga hari Senin hanya untuk refleksi dan upload video yang sudah dilinkkan ke YouTube. Sepertinya akan ada tuntutan untuk berbagi form guru berbagi juga. Itu mungkin Pak Hasan, Pak Handa, Bu Handa, dan yang lain. Pak Ade, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung sampai panjang begini. Ada lagi Ibu Bapak? Supaya tenang, jadi tidak perlu ada lagi pertemuan web meeting hari ini. Saya juga akan, dan Pak Ade akan konsentrasi menilai, nunggu kabar dari Bu Andin. Kemudian ya sudah, Alhamdulillah begitu. Bu Elda, gimana mic-nya sudah menyala? Alhamdulillah, kasihan padahal Bu Elda udah persiapan mic. Pak, maaf Pak, halo Pak. Ya, gimana Bu Elda? Masih kurang mengerti ya. Jadi intinya tugas kita 2 hari ini hanya menyusun proposalnya saja ya Pak ya, tidak dengan PTK-nya. Tidak dengan laporan PTK. Jadi proposalnya saja. Betul. Dan isinya itu identifikasi masalah baru, tidak berkaitan dengan RPP kita yang sebelumnya ya Pak ya? Kalau misalnya di di RPP sebelumnya mau menyelesaikan persoalan tertentu, boleh menggunakan itu, Bu. Misalnya Ibu sudah membuat RPP, itu untuk menyelesaikan persoalan tertentu, misalnya meningkatkan hasil belajar. Tapi di RPP Ibu sudah ada teknik tertentu, sudah ada pendekatan tertentu, metode tertentu, itu bisa digunakan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya, saya mau bikin baru lah misalnya, karena yang kemarin itu tidak ada teknik, tidak ada apa dan segala macam, tidak jelas juga persoalan yang mau dipecahkan apa, bikin baru saja sesuai petunjuk LK3A yang dari LMS, LK3B yang dari saya. Gitu. Iya. Ya udah deh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Elda. Kemudian yang lain? Luar biasa jam 10 ya. Nah, tinggal bekerja sambil lumayan leyeh-leyeh gitu ya. Gimana Pak, ini mohon maaf Pak Hasan, ada pertanyaan lagi? Oh ya, ya alhamdulillah saya juga bersyukurlah semua berjalan sehingga nanti kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama di hari ke-8 dengan lega begitu ya Pak. Mohon doanya juga supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat, bisa lancar mengerjakan tugas-tugas. Pak Haji sudah menyalakan ini mic. Ada mau disampaikan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini saya jaringannya baru masuk ini. Ketinggalan informasi kayak ini. Gak apa-apa, nanti rekamannya ada, Bapak bisa putar ulang. Nanti kalau misalnya lebih nyaman link YouTube, jadi setelah nunggu hasil olahan render dari Google Drive akun Google Meeting, nanti saya upload di YouTube gitu. Intinya hari ini jadwalnya berubah ya Pak? Ya saya rubah.
Jadi PTK 2 hari ini Kamis Jumat, nanti Sabtu Minggu Senin peer teaching. Sambil nunggu kabar 2 pamong yang lain. Oh, gitu. Kalau untuk peer teaching kita daring seperti di hadapan laptop ini kan ya Pak? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kita bukan di kelas atau di sekolah kan ya? Bukan, menggunakan Google Meeting. Kayak gini, seperti ini kan ya? Seperti ini ya, seperti tadi malam pemaparan. Hanya iya. nanti situasinya anggap saja yang hadir anak-anak. Oh gitu ya? Ya. Ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah begitu mungkin Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi Pak Ade hatur nuhun dan yang lain mudah-mudahan lancar, kita bisa rehat sejenak. Sholat duha dulu lah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini lancar kita. Gitu Bapak Ibu, sampai ketemu di LMS. Kalau ada apa-apa, nuhun Pak Ade, kalau ada apa-apa maksudnya di dalam LMS misalnya ada hal yang perlu ditanyakan lebih dalam, bisa ke Pak Ade, ke Pak siapa, ke Pak Aji dulu lah, atau ke Pak Bu Dede yang pernah mengontak saya itu. Begitu ya, saya kira itu Pak Ade hatur nuhun. Saya akhiri rekamannya, kita rehat sejenak, kemudian ya 15 menit kita lanjutkan mengerjakan LMS, dan saya juga akan memanggil mahasiswa. Ada kelas juga 10-20, alhamdulillah bisa dikejar, mudah-mudahan bisa ini apa namanya, mahasiswanya ada. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.